Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat, semangat, dan bersukacita ya? Bersyukur pada hari Minggu yang indah ini kita semua masih bisa bertemu, bisa berkumpul dalam sukacita melalui ibadah sekolah minggu online. Sebagai ucapan syukur kita, sukacita kita, mari kita naikkan satu pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik semua, mari kita buka ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa, Engkau hadir bersama kami, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik semua, ada yang tahu di bulan Desember ini kita merayakan hari kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Di Bethlehem. Ya, Tuhan Yesus dilahirkan di kota mungil Bethlehem yang sunyi, senyap, dan gelap. Kejadian kelahiran Tuhan Yesus ditandai dengan adanya bintang di timur yang dilihat oleh para Majus. Adik-adik bersukacita dengan kelahiran Tuhan Yesus? Bersukacita. Baiklah, sebagai ungkapan syukur kita dan sukacita, kita bernyanyi, Hai kota mungil Bethlehem.
kita semua bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Gema dan kita nyanyian merdu dari surga terdengar bergema sampai ke seluruh dunia untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mengenai pesan kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para majus, kita nyanyikan pujian Kita Surga Bergema. Adik-adik, selanjutnya kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Sheni. Halo, apa kabar adik-adik? Lause berharap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Lause juga dalam keadaan sehat adik-adik. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Nah, kemarin-kemarin ini kita berarti sudah merayakan hari Natal. Apakah itu hari Natal adik-adik? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Lause mau mengucapkan selamat hari Natal dulu ya buat adik-adik semua. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal Natal, biasanya kita suka melihat banyak ya pohon Natal, dan biasanya di bawah pohon Natal itu banyak sekali hadiah-hadiah, banyak sekali kado-kado ya. Nah, Lause mau kasih kabar baik nih untuk adik-adik semua. Kalau kita semua sudah mendapatkan kado terbaik, ya, kado Natal terbaik. Apa sih kado Natal terbaik kita? Apakah ini ya adik-adik? Mau tahu apa isinya? Dreng, ternyata tidak ada isinya. Iya betul, karena kado Natal kita itu bukanlah benda-benda, bukan baju, bukan celana, bukan gadget, bukan mainan, bukan sepeda, bukan apapun juga ya adik-adik, karena benda-benda itu bisa rusak, bisa usang ya. Kado terbaik kita itu bukan benda-benda seperti itu. Kado Natal terbaik kita adalah kado yang sifatnya bersifat kekal ya, bersifat selama-lamanya. Kado Natal kita itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan yang mau lahir sebagai bayi Yesus datang ke dunia untuk
menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang ada di surga kok mau susah-susah sih datang ke dunia? Nah, tahu nggak adik-adik, kalau kita semua ini ya sering kali berbuat salah, sering kali berbuat dosa. Nah, siapa di sini yang suka berbohong, suka menyontek, terus suka melawan papa mama, suka iri hati, suka bertengkar, suka marah-marah? Walau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya kesalahan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita semua sering melakukan kesalahan. Kalau dipikir-pikir nih, kesalahan kita mungkin makin lama makin besar, makin banyak ya adik-adik ya. Dan biasanya kalau kita berbuat salah itu kita harus dihukum. Dan hukumannya bukan 1, 2, 3, bukan sedikit-sedikit, tapi hukuman kita tuh hukuman yang kekal, hukuman selama-lamanya, mengakibatkan maut, dan kita tidak bisa masuk ke surga. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan sayang kepada kita, maka Dia mau lahir menjadi bayi Yesus dan mau menggantikan kita dihukum, supaya kita bisa diampuni dan bisa disucikan, supaya kita bisa masuk ke surga adik-adik. Asal kita mau mengakui dosa kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hadiah Natal yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi hadiah Natal terbaik buat kita, lalu apa ya yang bisa kita berikan pada Tuhan Yesus? Apa ya yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita? Yuk kita belajar dari Alkitab. Kita buka kitab Matius 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik di rumah juga buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu tampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan lagi. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami dengan cara-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Negeri Timur tinggallah orang-orang Majus yang pandai dalam ilmu perbintangan. Mereka mengenal bintang-bintang di langit dan mengerti akan artinya masing-masing. Suatu hari, mereka melihat sebuah bintang yang sangat terang dan lain dari bintang-bintang yang pernah mereka lihat. Mereka mengetahui ada seorang raja yang sudah lahir. Dengan mengikuti bintang terang itu, mereka ingin mencari sang raja. Hingga akhirnya mereka tiba di kota Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar perkataan ini, semua orang di Yerusalem kaget. Bahkan Raja Herodes pun bingung karena tidak ada raja yang baru dilahirkan di sana. Raja Herodes tidak suka jika ada raja lain selain dirinya. Akhirnya Raja Herodes meminta orang-orang Majus ini untuk mencari di mana raja yang baru dilahirkan itu, dan mereka harus memberi kabar padanya jika sudah menemukan anak itu. Dengan petunjuk dari bintang terang, akhirnya orang-orang Majus melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sampai di kota Bethlehem. Di atas sebuah rumah, bintang terang itu pun berhenti. Dan di dalam rumah itu, mereka bertemu dengan sang raja, yaitu Tuhan Yesus, bersama mamanya. Dengan hati yang senang, orang-orang Majus menyembah Tuhan Yesus dan memberi hadiah kepadanya. Hadiah-hadiahnya adalah emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Alkitab. Kita juga sudah menonton bagaimana perjalanan orang-orang Majus mencari Tuhan Yesus, ya. Nah, orang-orang Majus yang tinggal di negeri sebelah timur bisa akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus yang berada di kota Bethlehem. Bagaimana caranya? Ternyata mereka bisa sampai bertemu karena adanya petunjuk sebuah bintang, sebuah bintang terang. Orang-orang Majus ini adik-adik, mereka mengerti ilmu perbintangan. Artinya apa? Artinya mereka mengenal bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Mereka juga mengerti arti dari bintang-bintang tersebut. Suatu hari mereka melihat bintang yang berbeda, ya, dari yang lain, dan mereka tahu itu pasti ada sesuatu, ya, yang sudah terjadi. Dan mereka melakukan perjalanan dengan petunjuk bintang itu hingga akhirnya tiba bertemu dengan Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, ya, mereka yang tinggal jauh di negeri timur bisa ketemu dengan Tuhan Yesus yang tinggal jauh ada di kota Bethlehem. Menurut adik-adik, jika tidak ada petunjuk, apakah mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Tidak ya adik-adik, karena ada petunjuk, mereka jadi bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, perjalanan mereka pun cukup jauh, cukup panjang.
Karena mereka dulu tidak menggunakan kendaraan seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang pergi ke kota yang jauh, itu bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan kapal laut seperti di belakang Lause, bisa menggunakan pesawat. Tetapi zaman dulu itu mereka menggunakan hewan. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan hewan apa yang mereka naiki, tapi biasanya sih mereka menggunakan unta, atau mungkin kuda, atau mungkin juga keledai ya adik-adik. Nah, hewan-hewan ini pun bisa capek. Jadi mereka juga terbatas melakukan perjalanannya. Ya, sebentar-sebentar harus istirahat juga hewan-hewan ini. Jadi pasti perjalanannya berat dan lama sekali. Ya, sudah begitu mereka jalan dari negeri timur sampai suatu kota yang namanya kota Yerusalem. Ternyata di kota Yerusalem Tuhan Yesus tidak ada di situ. Nah, apakah ketika tidak ada di situ mereka lalu putus asa? Lalu mereka hilang harapan dan kemudian mereka balik pulang lagi ke negerinya? Tidak ya adik-adik, mereka tetap melakukan perjalanan dengan dipimpin oleh petunjuk bintang itu. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adik-adik? Melalui kisah ini, Tuhan Yesus juga ingin agar adik-adik dan Lause juga mencari Tuhan. Ya, sama seperti orang-orang Majus ini mencari Tuhan. Di masa-masa yang berat seperti sekarang ini, mungkin adik-adik sudah tidak semangat lagi mencari Tuhan, sudah hilang harapan lagi mencari Tuhan, karena adik-adik tidak bisa datang ke sekolah minggu, kita tidak bersekutu bersama lagi, ya. Tetapi adik-adik nggak boleh patah semangat, ya. Adik-adik tetap harus mencari Tuhan, ya. Tuhan pasti akan memberi petunjuknya kepada adik-adik, ya. Kita tahu kita bisa mengenal Tuhan itu dengan melalui membaca Alkitab. Mungkin adik-adik merasa seperti ini ya, di masa-masa pandemi seperti ini adik-adik merasa begini, udah nggak ke sekolah minggu lagi, biasanya menghafal ayat hafalan, biasanya membaca Alkitab, tapi sudah nggak ke sekolah minggu lagi, udah deh nggak usah menghafal ayat lagi, sudah deh nggak usah membaca firman Tuhan lagi, ya. Mungkin adik-adik berpikir seperti itu dan sudah tidak bersemangat lagi membaca Alkitab. Tetapi adik-adik, Tuhan akan menolong adik-adik di dalam membaca Alkitab. Mungkin adik-adik berpikir, aku kalau membaca Alkitab sendiri aku tidak mengerti. Kalau ke sekolah minggu kan enak, ya, Lause bisa menjelaskan. Nah, tapi adik-adik jangan khawatir, karena Tuhan sendiri yang akan terus memberikan petunjuk kepada adik-adik. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengertian supaya adik-adik mengerti Alkitab, firman Tuhan yang adik-adik baca. Adik-adik juga bisa bertanya kepada Lause, ya, lewat WA atau mungkin menelpon Lause, supaya Lause juga bisa menjelaskan firman Tuhan kepada adik-adik. Tuhan Yesus juga ingin adik-adik datang kepadanya melalui berdoa. Apakah selama ini adik-adik sudah tidak pernah berdoa lagi kepada Tuhan? Tuhan Yesus ingin adik-adik datang kepada Tuhan dan menceritakan semua perasaan adik-adik kepada Tuhan. Seperti kita bercerita kepada orang tua kita, Tuhan Yesus ingin adik-adik datang kepadanya melalui doa. Dan sekarang ini kita juga ada YouTube Sekolah Minggu Bintang Daud. Walaupun kita belum bisa berkumpul bersama lagi, adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu melalui YouTube Bintang Daud ini. Begitu banyak caranya dan begitu banyak petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa datang, mendekat dan mencari Tuhan. Tadi salah satunya lewat membaca Alkitab, lewat kita berdoa,
juga melalui saluran YouTube Sekolah Minggu Bintang Daud ini. Oh iya, kita juga bisa berkumpul bersama di Komsel Anak pada hari Jumat, ya adik-adik. Nah, begitu banyak ya petunjuk yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Sama seperti orang-orang Majus tidak bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan petunjuknya melalui sebuah bintang. Kita juga bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan juga pasti memberikan petunjuk dan caranya kepada kita. Apakah adik-adik mau taat dan terus bersemangat mencari Tuhan? Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari adik-adik sebagai hadiah Natal adik-adik untuk Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas nasihat-Mu, atas panggilan-Mu, atas ajaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama masa-masa berat pandemi ini, kami tidak bersemangat mencari Engkau. Kami tidak sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, dan kami semakin mundur ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, biarlah pada hari ini, pada saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan pimpin selalu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang ingin selalu mencari Engkau. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.